Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Titan Iswardani, NIM 1702079, mahasiswa Stikes Betesdayakum Yogyakarta. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi terkait Evidence-Based Practice Nursing dengan jurnal utama tata laksana hiperglikemia dengan insulin tight control di ruang intensif anak dengan jurnal pembanding faktor yang berhubungan dengan hiperglikemia dan luarannya pada anak sakit kritis. Yang pertama yaitu problem. Untuk jurnal pertama, dengan problem, kondisi hiperglikemia pada pasien dengan kondisi kritis dapat memicu peningkatan angka morbiditas dan mortalitas. Kondisi hiperglikemia disebabkan karena terjadinya resistensi insulin ataupun defisiensi insulin. Terapi insulin dapat mengatasi efek anti-inflamasi yang paten. Untuk jurnal kedua, problemnya yaitu hiperglikemia pada sakit kritis berhubungan dengan luaran yang lebih buruk, seperti lama penggunaan ventilasi mekanik dan obat vasoaktif lebih panjang, serta derajat disfungsi organ yang lebih berat. Population. Untuk jurnal pertama, populasinya yaitu anak sakit kritis non-bedah dari anak yang dirawat di ruang picu RSUP Dr. Sarjito sejak 1 Januari 2012 sampai 31 Desember 2012. Untuk jurnal kedua, populasinya yaitu semua anak sakit kritis yang dirawat di ruang picu Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo dengan kriteria inklusi 1 bulan hingga 18 tahun. Critical thinking dari problem dan population yaitu hiperglikemia merupakan kondisi gula darah yang tinggi biasanya pada anak dengan kadar gula darah lebih dari 140 mg per dl. Jika keadaan hiperglikemia tersebut tidak segera ditangani, maka dapat meningkatkan angka morbiditas dan mortalitas atau angka kesakitan dan kematian. Kejadian hiperglikemia juga dapat menyebabkan kerusakan sistem organ. Yang berikutnya yaitu intervensi. Untuk jurnal pertama, intervensinya yaitu kelompok dibagi menjadi 2. Kelompok pertama yaitu kondisi hiperglikemia dengan gula darah lebih dari 150 mg per dl dalam waktu 24 jam pertama perawatan. Kemudian, diberikan titrasi insulin sesuai protokol Yale yang sudah dimodifikasi dengan target penurunan gula darah sampai kurang dari sama dengan 150 mg per dl atau disebut dengan kelompok permisif kontrol. Untuk kelompok kedua, mendapat terapi insulin, target penurunan gula darahnya 80-120 mg per dl atau disebut dengan kelompok tight control. Untuk jurnal kedua, intervensinya yaitu anak usia 1 bulan hingga 18 tahun yang dirawat di ruang picu RSTM mendapat nutrisi parenteral dengan glucosan infusion rate atau GIR 4-6 mg per kilogram per menit untuk anak dengan berat badan kurang dari sama dengan 30 kg. GIR diberikan 2-4 mg per kilogram per menit untuk anak dengan berat badan lebih dari 30 kg. Critical thinking dari jurnal pertama yaitu insulin tight control adalah terapi insulin yang biasa diberikan pada pasien dengan diabetes mellitus. Insulin tersebut digunakan untuk menstabilkan kadar glukosa dalam darah. Namun, insulin ini dapat menyebabkan komplikasi ke arah hipoglikemia. Dan pencegahannya dapat menggunakan cairan dextrose 5% atau 10%. Untuk critical thinking yang kedua yaitu glucose infusion rate atau GIR adalah ukuran seberapa cepat pasien menerima karbohidrat. Jumlah ini harus kurang dari 4 mg per kilogram per menit. Konsentrasi glukosa tertinggi untuk infus perifer adalah 12,5%. Bila lebih dari 12,5% digunakan vena sentral. Comparison. Yang pertama yaitu terkait perbedaan. Untuk jurnal pertama dan kedua, perbedaannya terletak di bagian metode penelitian. Untuk jurnal pertama, metode penelitiannya menggunakan uji klinis tak terkontrol dengan desain paralel.
Kemudian dianalisis menggunakan uji Fisher karena tidak memenuhi syarat di uji Chi-square. Untuk mencari rata lama rawat inap, menggunakan uji T independen dengan tingkat kemaknaan p-value kurang dari 0,05. Untuk yang kedua, dengan metode analitik potong lintang, kemudian pasiennya diambil dari anak sakit kritis pada Maret hingga Juni 2011. Kemudian data diolah menggunakan program SPSS 15.0. Untuk persamaannya, yaitu terletak pada sampel penelitian. Keduanya menggunakan anak usia 1 bulan hingga 18 tahun dengan kondisi kritis dan dirawat di ruang picu. Critical thinking dari comparison yaitu metode penelitian korelasi adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui hubungan antara variabel satu dengan yang lain. Penelitian dengan metode korelasi ini bertujuan untuk menetapkan hubungan untuk membuat suatu prediksi atau perkiraan. Outcome untuk jurnal pertama yaitu 15 anak dalam kriteria inklusi. 9 pasien masuk dalam tight control dan 6 pasien dalam permissive control. Tidak terdapat keluaran hipoglikemia dan dari kedua kelompok. Didapatkan 66,7% subjek meninggal baik pada grup tight maupun permissive control. P sama dengan 1. Rata lama rawat tight dan permissive control adalah 8,89 plus minus 5,69 dan 13 plus minus 9,32 hari dengan P 0,407. Tidak terdapat keluaran hipoglikemia pada kedua kelompok dan tidak ada perbedaan bermakna secara statistik dan mortalitas. Untuk jurnal kedua, didapatkan 87 subjek penelitian, 60 diantaranya laki-laki. Hiperglikemia ditemukan pada 25 dari 87 subjek penelitian, atau setara dengan 28,7%. Subjek dengan median kadar glukosa 121, 37 sampai 443 mg per dl. Hiperglikemia ditemukan lebih banyak pada laki-laki, usia lebih dari 1-5 tahun, gizi kurang dan pasca bedah, tetapi tidak ditemukan hubungan yang bermakna. Subjek yang menggunakan ventilasi mekanik dan vasoaktif memiliki proporsi lebih besar mengalami hiperglikemia dibandingkan dengan subjek yang tidak. Tetapi perbedaan ini juga tidak bermakna. 6 dari 10 subjek yang memiliki skor pediatric logistic organ dysfunction atau PELOG tinggi mengalami hiperglikemia. Proporsi ini lebih besar dibandingkan dengan subjek dengan skor PELOG rendah, yaitu 19 dari 77 subjek dengan P sama dengan 0,03. Proporsi subjek yang mengalami hiperglikemia lebih besar pada anak dengan disfungsi organ berat daripada disfungsi organ ringan. Karakteristik subjek tidak berhubungan dengan hiperglikemia pada sakit kritis. Tidak terbukti adanya perbedaan proporsi subjek yang mengalami hiperglikemia pada anak sakit kritis yang menggunakan ventilasi mekanik dan obat vasoaktif dibandingkan dengan kelompok subjek yang tidak. Selanjutnya yaitu time atau waktu. Untuk jurnal pertama, pemberian titrasi insulin selama 24 jam perawatan pertama di picu. Untuk jurnal kedua, pemberian glucose infusion rate selama 24 jam pertama perawatan. Bagian pembahasan, pada jurnal yang pertama yaitu terkait tata laksana hiperglikemia dengan insulin tight control di ruang intensif anak, tidak terdapat keluaran hipoglikemia pada kelompok dan tidak ada perbedaan bermakna secara statistik pada mortalitas. Jadi tidak ada hubungannya antara pemberian insulin tight control dengan kondisi kematian pada anak yang dirawat di ruang picu. Kemudian untuk faktor yang berhubungan dengan hiperglikemia dan luarannya pada anak sakit kritis memiliki proporsi subjek yang mengalami hiperglikemia itu lebih besar pada anak dengan disfungsi organ berat
daripada disfungsi organ ringan. Karakteristik subjek tidak berhubungan dengan hiperglikemia pada sakit kritis. Tidak terbukti adanya perbedaan proporsi subjek yang mengalami hiperglikemia pada anak sakit kritis yang menggunakan ventilasi mekanik dan obat vasoaktif dibandingkan dengan kelompok subjek yang tidak diberikan apapun. Sekian presentasi terkait makalah Evidence-Based Practice Nursing. Mohon maaf bila banyak kesalahan dalam saya mempresentasikan makalah saya ini. Tetap sehat, tetap semangat, dan selamat beraktivitas. Terima kasih.